saya. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi, entah acara di daerah atau acara di Kuala Lumpur. Malam ini kita membahas tentang komunitas dan ekosistem, dan malam ini saya dihadiri oleh beberapa top leader, elite leader. Ya, ini ada Mr. Bong sebagai co-host, dan selamat malam Pak Bong Stephen, selamat datang di acara malam ini. Buat teman-teman juga yang teman-teman elite leader, mohon di chat ke saya ya, agar saya bisa undang ke dalam room panelis, biar kita sama-sama bisa memperhatikan interaksi antara saya dan teman-teman yang hadir malam ini gitu teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke materi teman-teman tentang komunitas dan ekosistem teman-teman. Sebelum saya masuk, saya mau cerita sedikit bahwa ide besar dari New Society adalah membangun satu jembatan menghubungkan antara bisnis nyata dan ekosistem Web 3, teman-teman. Dan ekosistem Web 3 banyak unsur yang membentuknya. Ya, ada kekuatan-kekuatan, unsur-unsur yang membentuknya. Ada teknologi, ada project konsepnya, lalu ada developer di belakangnya, lalu ada beberapa algoritma smart contract yang membentuk beberapa perintah gitu ya, lalu ada tokenomics-nya menyesuaikan dengan grand plan dari project tersebut, lalu ada komunitas, dan juga ada ekosistem yang dibentuk untuk menjaga keberlangsungan dari project ini teman-teman ya, untuk menjaga keberlangsungan proyek ini. So, saya mau masuk pelan-pelan mulai dari developer di mana kita memulai, teman-teman. Saya mau ingatkan sekali lagi, developer tempat di mana ide besar ini dimulai adalah New Society, berkantor di Pusat Keuangan Malaysia, teman-teman. Ya, kalau di Jakarta, saya yakin teman-teman tahu, di Jakarta itu ada yang namanya SCBD, betul ya, di Indonesia, teman-teman ya. Nah, kalau kantor kita semua, saya ulang sekali lagi, ini kantor kita semua berada di Pusat Keuangan Malaysia, TRX 106 Exchange Building, lantai 33. Buat teman-teman yang belum hadir ke sana, saya doakan buat teman-teman bisa segera hadir di kantor Anda, di kantor kita, di Kuala Lumpur. Buat teman-teman yang sudah pernah hadir, saya yakin Anda akan memberikan vibrasi yang positif buat siapapun, teman-teman yang mungkin belum pernah hadir. Karena teman-teman yang sudah pernah hadir di kantor kami, saya yakin bahwa mereka adalah duta-duta dari New Society untuk memberikan vibrasi positif kepada semua member dimanapun berada, terutama di Indonesia. Itu teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman, ide besar tadi, ya, ide besar tadi membentuk satu konsep visi dan misi yang keren. Kalau orang bilang yang luar biasa lah, gitu ya. Visi dari New Society ini adalah, teman-teman boleh di zoom, itu saya bold, mencapai kemakmuran bersama di ekosistem Web 3. Teman-teman ya, itu visinya. Kemakmuran bersama. Kemakmuran siapa? Pemegang kepentingan. Semua dari kita pemegang kepentingan untuk proyek ini, teman-teman. Oke, untuk itu, karena ini kita bicara visi jangka panjang, penting kita mendukung semua ide dan langkah dari New Society secara konsisten agar tercapai visi ini. Untuk mencapai visi ini, satu hal misi yang paling penting adalah membangun komunitas dan memberdayakan komunitas. Kita semua harus memberdayakan sama-sama untuk mendukung visi ini biar terwujud, teman-teman. Itulah visi dan misi yang luar biasa bagus, keren menurut saya, top dan luar biasa. Oke, teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa ya, untuk membangun itu perlu kekuatan, dan kekuatan dari platform kita ya seperti layaknya jantung manusia, teman-teman. Jantung manusia itu ada dua bilik ya, dua ruangan.
yang terus berdenyut, teman-teman, yang mensupport antara bilik kanan, bilik kiri jantung. Ya, kekuatan dari platform kita adalah komunitas dan ekosistem. Oke, kekuatannya adalah komunitas yang memiliki sistem tata kelola DAO governance di dalamnya, ya, untuk voting. Dan yang kedua adalah ekosistem. Ini seperti jantung manusia, teman-teman. Dua-duanya berdenyut, nggak bisa mati salah satunya. Gitu, teman-teman. Dua-duanya ini memiliki peran yang sangat fundamental. Terus berdenyut. Karena antara bilik kanan dan bilik kiri jantung manusia, itu ada saluran-saluran yang menghubungkan. Maka saya mau pastikan dan mau share ke teman-teman semua, supaya teman-teman ada di pola pikir yang sama, perspektif yang sama, melihat semua yang kita miliki ini. Bahwa kekuatan dari New Society adalah komunitas, yaitu kita semua yang hadir malam ini dan mungkin yang belum bisa hadir, dan ekosistem, teman-teman. Jadi teman-teman harus sangat-sangat memahami bahwa kita adalah kekuatan dan komunitas mendukung ekosistem yang ada saat ini. Tidak seperti platform yang lain, teman-teman. Sulit sekali membentuk ekosistem seperti yang kita miliki hari ini. Mengapa? Karena kalau perusahaan demi perusahaan mau bekerja sama dengan satu entitas proyek, katakanlah dengan New Society, maka perusahaan-perusahaan tersebut harus melakukan verifikasi dan due diligence alias uji konsep secara tuntas, komprehensif dari awal sampai akhir. Apa yang akan dicek oleh perusahaan-perusahaan tersebut terhadap proyek New Society? Mereka memperhitungkan, memverifikasi potensi money game di dalam proyek tersebut. Mengapa? Karena kalau perusahaan demi perusahaan tersebut bekerja sama dengan entitas satu proyek, katakan New Society, tetapi mereka memiliki resiko reputasi yang membahayakan perusahaan mereka, tentunya mereka tidak akan mau bergabung menjadi ekosistem di dalam New Society. Gitu, teman-teman. Ya, jadi gak gampang untuk membangun ekosistem, teman-teman. Tidak gampang, teman-teman ya. Sekarang kita punya 5 entitas bermitra strategis dengan New Society. Ini kekuatan yang sulit disamai oleh platform lain, teman-teman. Sangat sulit. Teman-teman boleh cek. Saya tidak bilang platform lain jelek. No, saya pantang mengucapkan itu. Biarkan mereka berjalan dengan konsepnya. Tapi saya mau pastikan kepada teman-teman semua yang hadir lebih dari 100 orang malam ini adalah membangun proyek, memiliki ekosistem seperti kita sangat luar biasa sulit. So ini kekuatan kita semua, teman-teman. Ini kekuatan dari New Society. Kekuatan yang sudah kita miliki, jangan sampai bertahan sebentar. Ini perlu dukungan. Mengapa? Saya akan jelaskan alasannya di slide-slide berikutnya. Bisa dipahami, teman-teman ya? Oke, sekarang saya mau pastikan sekali lagi kalimat saya bahwa membangun ekosistem seperti yang kita miliki sekarang sangat sulit, tidak gampang. Platform lain tidak seperti kita, teman-teman. Karena apa? Karena tidak mudah membentuk ekosistem seperti yang kita miliki. Gak gampang, teman-teman. So, kalau kita sudah memiliki sesuatu yang sangat unik, begitu powerful, kita dukung untuk memastikan kekuatan ini terus makin besar. Gitu, teman-teman ya. Oke, saya mau bahas
saya akan ulang sekali lagi supaya teman-teman memiliki persepsi yang sama, pengetahuan di level yang sama mengenai partner yang berada di ekosistem New Society. Oke, teman-teman? Ini adalah ekosistem New Society. Ada 5 mitra strategis resmi per hari ini. Dan semakin kita dukung ekosistem, akan terus bertambah satu demi satu perusahaan, satu demi satu entitas proyek yang mau bekerja sama dengan komunitas New Society. Semakin besar dukungan kita, semakin kita bisa menunjukkan kepada pihak di luar sana bahwa komunitas New Society adalah komunitas yang sehat dan berkembang. Itu kekuatan kita, teman-teman. Oke, saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah mitra strategis kita yang pertama, AIMS, teman-teman. AIMS ini adalah perusahaan forex trading broker salah satu yang terbesar di dunia, teman-teman. Berdiri tahun 2015, beroperasi lebih dari 15 negara. Kurang lebih 10 tahun perusahaan ini berdiri, tapi mampu mensponsori 2 perusahaan pengelolaan klub sepak bola legendaris dunia. Yang pertama adalah Borussia Dortmund dari Jerman, yang kedua adalah Tottenham Hotspur dari Inggris. Teman-teman semua, saya akan bahas dan kupas sedikit. Perusahaan ini bisa bermitra dengan 2 klub legendaris dunia, ini pasti tidak ecek-ecek, tidak main-main, teman-teman. Kenapa? Karena klub legendaris ini sudah lebih dulu berdiri ketimbang AIMS. Pasti sudah dilakukan yang namanya verifikasi. Betul ya, teman-teman? Dan kita bisa bermitra dengan AIMS pasti sudah melalui berbagai macam proses verifikasi. Pengecekan A, pengecekan B, pengecekan C sudah melalui pengecekan, teman-teman. Mengapa? Karena AIMS pasti mengukur potensi resiko terhadap reputasi mereka jika bermitra dengan kita. Dan sampai hari ini, AIMS tetap bermitra strategis dengan kita. So, ini membangun exposure dari New Society, membangun branding jauh lebih baik, dan pasti kerjasama ini mendatangkan revenue atau pendapatan buat kita. Dan pendapatan yang dihadirkan, yang muncul dari kerjasama ini, sebagian besar dibagikan kepada Anda, teman-teman. So, kita harus mendukung ekosistem ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Marvel Capital. Ini adalah perusahaan pengelolaan aset kekayaan, baik pribadi, baik keluarga, baik juga korporasi. Dan teman-teman tahu nggak? Produk atau layanan dari Marvel Capital adalah trust. Trust adalah produk pengelolaan kekayaan yang, catat baik-baik teman-teman, produk trust ini dipakai oleh orang-orang super kaya dunia untuk mengelola kekayaannya. Pertanyaannya, mengapa kita bekerja sama? Karena kami mau menghadirkan cara yang lebih relevan untuk pengelolaan kekayaan untuk mitra-mitra kami di generasi awal ini yang mendukung proyek ini berhasil. Bayangkan teman-teman, ketika harga dari token kita jumping, naik ke 0,5 USDT, ke 1 USDT, ataupun lebih dari itu. Token yang Anda simpan berbulan-bulan, Anda akan bisa memiliki aset yang besar jauh lebih yang pernah Anda bayangkan. Dan ini, kerjasama ini bisa menghadirkan cara baru mengelola kekayaan. Karena kita tahu, orang Indonesia termasuk saya, memiliki kelemahan dalam pengelolaan aset atau pengelolaan kekayaan. Betul teman-teman ya? So ini adalah cara dari New Society memberikan perspektif atau cara yang brilian buat kita. Komunitas memiliki kekayaan, tapi memiliki cara untuk pengelolaan yang sehat dan berkembang. So, dukung ekosistem kita dengan cara tetap menjaga platform ini supaya lebih besar, dan apapun kampanye dari ekosistem kita dukung, teman-teman. Oke? Yang ketiga, next stop. Perusahaan yang memiliki layanan yang begitu beradab,
ya, fokus di layanan perjalanan alias traveling dan juga event organizer. Dan ini layanan-layanan bernilai tambah yang dihadirkan oleh New Society bersama dengan Nextop. Dan teman-teman tahu, bulan lalu kita ada perjalanan leadership event ke Hong Kong, Zhuhai, Macau. Bulan kemarin 2025, teman-teman ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dan tahun ini, bulan depan, kita ada perjalanan umroh, ada perjalanan ke Kunming, September. Dan di bulan berikutnya ada perjalanan ke Changjiajie. Dan juga berikutnya ke Shanghai, luxury trip. Cara kita menjaga keberlangsungan dari ekosistem ini, teman-teman dukung setiap program, setiap campaign atau marketing campaign yang ada, teman-teman. Dukung program-program tersebut. Ambil trip-tripnya. Kejar trip-tripnya, teman-teman. Buat apa? Buat keberlangsungan apa yang sudah kita mulai dari platform ini. Gitu, teman-teman ya. Berikutnya, ini yang keempat, ini yang paling menggetarkan banyak orang, teman-teman, yaitu KP. KP sebagai mitra strategis juga sebagai mitra subsidiari dari New Society. Mengapa? Karena New Society di bulan Juli kemarin resmi mengakuisisi 50% saham dari KP. Apa KP? KP ini adalah digital payment e-commerce platform. Teman-teman menggunakan KP bisa untuk beli pulsa, PPOB, belanja A, belanja B, bayar ini, bayar itu, mau transfer ke sesama pengguna juga sangat bisa. Teman-teman, kalau ada platform sebagus KP yang kita miliki 50%, saya mau teman-teman dukung KP ini. Caranya teman-teman download KP, buat akun, dan teman-teman deposit ke akun Anda di KP. Bukan akun saya, bukan akun perusahaan, tapi akun Anda sendiri. Teman-teman boleh deposit 10.000, boleh deposit 50.000, boleh deposit 200.000, bahkan ada yang deposit 500.000 tuh. Minggu lalu chat ke saya. Luar biasa, teman-teman. Oke, saya mau dengar dari teman-teman semua malam ini. Ya, siapa dari Anda yang belum download KP? Ya, nggak apa-apa. Saya pengen tahu aja, teman sudah baca, dan teman-teman semua, saya akan mengulas sedikit lebih dalam tentang KP. Jadi teman-teman, untuk mendukung keberlangsungan platform dari yang kita miliki sama-sama, perlu yang namanya kerjasama strategis dengan entitas-entitas atau perusahaan-perusahaan teknologi dimanapun, agar penggunaan atau utility dari token kita bisa semakin beragam. Dan bulan lalu, kita ada kabar yang sangat baik, kabar luar biasa. Apa itu? Kita mengakuisisi 50% saham dari KP. KP ini adalah payment gateway, atau yang orang-orang taunya ini adalah digital payment e-commerce. Jadi buat teman-teman yang pengen belanja, yang suka belanja, yang beli pulsa, atau PPOB, atau mau bayar orderan gitu ya, atau mau transfer, teman-teman pakai KP. Kan banyak di luar sana yang pay itu ya, platform-platform di sana. Benar nggak di luar sana? Teman-teman, kalau ada platform yang kita miliki setengah, saya mengajak Anda mensupport ekosistem kita dengan menggunakan KP ini, teman-teman. Kenapa? KP ini punya kita 50%, teman-teman. Gitu ya. Jadi KP ini punya New Society 50%. Teman-teman bisa download, ya, bisa download KP seperti ini. Saya akan tunjukkan sebentar, teman-teman. Ya, ini, nah ini KP, teman-teman. Ya, jadi saya akan tunjukkan ke teman-teman. Tuh, teman-teman, saya sudah punya juga KP. Maaf, ini agak. Nah, ini gitu ya. Saya juga punya KP. Teman-teman boleh nanti cek link yang ada di grup keberangkatan atau di grup leader Anda masing-masing gitu ya, untuk download.
dukung ekosistem kita, salah satunya KPay, caranya Anda download, lalu Anda bikin akun, dan Anda deposit. Sekarang kita lagi dalam periode beta version. Artinya beta version adalah masa untuk melakukan pengujian fitur-fitur dari satu platform teknologi. KPay ini lagi dalam proses beta version, teman-teman. So, butuh yang namanya dukungan semua komunitas yang ada di New Society, terutama di Indonesia. Kita dukungnya caranya download, bikin akun, dan deposit. Teman-teman boleh deposit 10.000, boleh deposit 15.000, boleh deposit 20.000, 50.000. Bahkan hari Jumat kemarin ada satu mitra, satu anggota komunitas kita, dia deposit 500.000. Keren nggak Pak Bong? 500.000. Dia mau deposit 500.000 karena dia bilang apa? Saya deposit ke akun saya sendiri. Saya hanya mindahkan dana dari rekening bank saya ke akun saya di KPay untuk mendukung KPay ini sebagai ekosistem kita. Keren nggak Pak Bong? Itu luar biasa. Keren banget. Luar biasa. So, saya mengajak semua teman-teman, sekali lagi, KPay ini ya digital payment e-commerce yang fungsinya banyak. Bisa untuk beli pulsa, PPOB, bayar-bayar gitu ya, transfer, beli token PLN, ada e-money juga. Buat teman-teman yang senang donasi gitu ya, senang amal seperti saya gitu ya, Anda bisa melakukan donasi dari sini. Betul ya? Anda bisa melakukan donasi dari akun Anda. Ya, ada juga voucher data Anda bisa beli. Anda yang suka game bisa beli voucher untuk game. Banyak sekali kegunaan teman-teman. Ya, buat Anda yang pengen bayar BPJS, fiturnya ada di sini teman-teman. Ya, fiturnya ada di sini. So, buat teman-teman yang belum download, yuk download. Linknya minta ke upline atau Anda cek di semua grup keberangkatan atau grup leader-leader besar yang ada grup-grup turunannya, grup yang lebih kecil-kecil gitu ya. Anda pasti ada linknya. Klik linknya, download, buat akun, dan deposit. Ayo dukung apa yang sudah kita miliki. Betul nggak Pak Bong? Betul banget, karena KPay ini merupakan bagian dari NSGP. Yeah. Jadi teman-teman kalau bisa tolong supportnya untuk perkembangan dari NSGP dengan mendownload KPay dan juga melakukan transaksi di KPay, karena sama aja dengan ShopeePay dan lainnya payment gateway. Saat ini juga mungkin buat NSG langsung ke itu belum, karena ini kita masih beta version yang dimana masih IDR to IDR. Kedepannya nanti kita akan ada pengembangan menuju ke USDT ke IDR. Jadi ini akan terus dibangun terus. Jadi kita butuh dukungan nih dari teman-teman semua nih. Diinformasikan juga tentang ekosistem dari NSGP. Karena ini kedepannya akan menjadi nilai jual dari NSGP juga. Karena kalau di tempat lain kan nggak ada tuh seperti NSGP ini. Pokoknya kalian udah mendapatkan platform yang tepat lah bersama NSGP ini. Karena di tempat lain belum tentu kalian bisa merasakan ekosistem yang luar biasa seperti NSGP ini. Seperti itu ya Pak Dev ya? Luar biasa, benar sekali. Keren. Saya pengen dengar pendapat dari Koko Spicy tentang KPay ini dan apa sih yang bikin KPay ini harus kita kembangkan dari komunitas kita. Silakan, Koko. Kayaknya gue salah pakai nickname hari ini, harusnya Coco Cuan. Gue jadi Coco Spicy ya. Halo, selamat malam Koko Spicy. Silakan Koko Cuan. Ya, salah satu suksesnya sebuah koin kripto itu kita selain ada komunitas, terus ekosistem, utilitiesnya juga harus ada. Nah, jadi kalau utilitinya ini kita udah didapetin, bisa download, terus kita bisa gunakan ya, kita harus maksimalkan. Yes. Ya, jadi makin banyaknya member kita kan udah berapa per hari ini? 35.000.
35.000. Ya, bentar lagi 50.000 ya. Yes. Ya. Nah, dengan banyaknya member NSGP terus dan semua member ini download utility dari KeyPay ini, pasti akan membuat nama NSGP ini akan makin besar. Dan sampai di seluruh Indonesia itu pasti akan tahu gitu loh. Oh, ini produknya dari NSGP. Dan kita butuh banget ini teman-teman semua untuk support untuk menaikkan KeyPay ini supaya makin merata di seluruh Indonesia gitu. Jadi saya minta sih teman-teman kalau bisa semuanya ya menunjukkan bahwa ya kita ini loyalitas kepada NSGP, pasti kita punya KeyPay juga. Sebuah kebanggaan juga kalau kita ketemu orang-orang gitu kan. Koin ini utility-nya apa? Utility-nya ada KeyPay ya kan, ada Nextstop, ada EMS, ada itu kan mungkin itu produk luar negeri. Nah, kalau produk Indonesia sendiri KeyPay ini itu harus dibanggain banget gitu loh. Oke, mantap Mr. Koko Chuan, thank you. Dan teman-teman, saya mau nambahkan sedikit. KeyPay ini kurang lebih 12-13 tahun yang lalu sudah berdiri dan semua aspek legal sudah lengkap. Ya, dan Anda tahu nggak teman-teman, KeyPay ini digital payment e-commerce platform pertama yang melantai di bursa saham Amerika, teman-teman. Bayangkan. Artinya reputasi KeyPay ini sudah bagus baik di dalam maupun di luar negeri, teman-teman. So, buat teman-teman yang mulai cari legalitas, mau mempertanyakan, teman-teman gak usah khawatir. Semua aspek legalnya komplit. Ya, aspek legalnya komplit. Dan buat teman-teman tahu, ini ada yang share dari member yang hadir malam ini, bahwa dia sudah mencoba untuk transfer ke Dana dan berhasil, lancar jaya dari Pak Reden di Majalengka. Wes, luar biasa teman-teman. Ini saya dapat kesaksian. Ini Pak Bong dan Koko Chuan, ini keren. Saya mau bacakan bahwa Pak Reden ini bilang, saya sudah coba transfer ke Dana dan hasilnya lancar jaya. Terima kasih loh dukungannya dari Pak Reden gitu ya, yang sudah melakukan testing buat transfer rupiah ke rupiah. Ini keren banget, benar nggak Pak Bong? So teman-teman, saya harapkan buat teman-teman yang malam ini belum download, langsung teman-teman untuk download KeyPay. Oke? Yuk, sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk kita ngelihat ekosistem yang kelima di dalam ekosistem kita ya. Entitas yang kelima itu adalah The Book. Saya harapkan teman-teman masih stay tune ya. Berikutnya adalah The Book, teman-teman. The Book ini adalah platform NFT Metaverse. Dan project The Book ini memiliki kesamaan dengan New Society. Apa kesamaannya? Kesamaannya itu adalah ide besar dari The Book ini similar alias mirip, yaitu menghubungkan bisnis di dunia nyata ke ekosistem Web3. The Book ini memiliki NFT Metaverse. Di dalam Metaverse atau dunia digital kripto itu, dunia Metaverse itu, ada brand-brand di dunia nyata yang hadir di situ, berada di dalam ekosistemnya. Dan kita bisa bikin karakter. Teman-teman bisa bikin karakter, download dan bikin akun, bikin karakter. Teman-teman nanti bisa masuk ke dalam Metaverse atau dunia Metaverse tersebut. Dan di situ banyak brand-brand dan salah satunya ada NSGP, teman-teman. Ya, dan project ini disupport oleh investor blue chip alias investor kakap kelas dunia, teman-teman. Ya, ada Vertex, ada Binance Lab, ada Fintech, ada Mirana, The Broker Group, dan Timwang. Saya akan kupas sedikit dari ke-6 investor atau venture capital berikut ini. Yuk, saya bahas buat teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman, The Book disupport, didukung oleh Vertex. Vertex ini adalah perusahaan investasi atau venture capital terkemuka, berada di bawah Temasek, teman-teman, milik negara Singapura, yaitu lembaga investasi milik negara di Singapura. Luar biasa bukan? Perusahaan ini mengelola aset lebih dari 1 miliar US dollar loh, teman-teman.
Dan fokus investasinya di AI, di Web3, teknologi medis, dan banyak-banyak bidang lain. Dan keikutsertaan mendukung The Book atau The Prom ini artinya membawa kekuatan sumber daya pemerintah yang besar dan menjadi fondasi kepercayaan di Asia. Dan kita bisa bekerja sama dengan The Book pasti sudah melalui verifikasi. Kenapa? Karena The Book didukung oleh Fairtex yang berada di bawah lembaga investasi Temasek tadi, teman-teman. So, ini kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, teman-teman, The Book ini disupport oleh Binance Lab. Teman-teman pasti tahu, Binance Lab ini adalah departemen investasi strategis yang ada di bursa kripto terbesar di dunia, yaitu Binance. Fokus dari Binance Lab ini investasinya pada infrastruktur blockchain, protokol layer 1 dan 2, permainan yang bisa mendapatkan cuan alias GameFi, ya, DePIN, dan Web3 teknologi. Dengan mendukung The Book, artinya kekuatan eksistensi proyek di kancah global industri kripto. Ini sangat berpihak kepada The Book. Dan The Book bekerja sama dengan kita sebagai mitra strategis, pasti juga melalui tahap-tahap verifikasi dan uji konsep. Gak main-main, teman-teman. Kenapa? Karena The Book disupport oleh Binance Lab. Kalau memang bekerja sama dengan New Society, beresiko terhadap reputasi mereka, tentunya tidak mau. Gitu, teman-teman ya. Dan ini The Book salah satu ekosistem kita yang mana kita bisa menggunakan atau utility dari token kita bisa kita manfaatkan. Teman-teman, yang ketiga adalah Fintech, perusahaan venture capital internasional. Dia pusatnya di Perancis, teman-teman, tepatnya di kota Paris. Komitmennya pada teknologi ini luar biasa. Mendukung The Book artinya, teman-teman, memberikan sumber daya strategis untuk ekspansi besar di Eropa. So, Project The Book yang kerjasama dengan kita ini tidak main-main. Ini global teknologi, ya, global reputasi. Yang keempat, teman-teman, adalah Mirana. Ya, Mirana ini bukan nama perempuan. Mirana ini adalah perusahaan venture capital, ya, yang erat kaitannya dengan bursa kripto salah satu yang besar di dunia juga, Bybit. Fokus investasinya pada pembangunan infrastruktur ekosistem kripto. Dukungan Mirana terhadap Project The Book yang The Book kerjasama dengan kita pasti sudah melalui serangkaian tinjauan teknis dan pengendalian resiko yang ketat. Jadi tidak main-main. Yang kelima adalah perusahaan yang sudah melantai di bursa saham Thailand, yaitu The Brooker Group. Fokus dari The Brooker Group ini pada aset digital, teknologi keuangan, dan investasi cross-border atau cross-border investment. Investasi lintas batas atau lintas negara, teman-teman. Mendukung The Book artinya memberikan sumber daya kepatuhan lokal, hubungan pemerintah yang baik, dan integrasi keuangan tradisional di Asia, terutama di Asia Tenggara. Dan yang keenam, ini adalah brand yang di belakangnya ada sosok legendaris, visioner yang mensupport kripto, yaitu Jackson Wang. Mendukung The Book yang kerja sama dengan kita, artinya memberikan nuansa baru ekonomi melalui kekuatan traffic dari fanbase-nya Mr. Wang. So, teman-teman, itu adalah perusahaan investasi yang mendukung The Book. Artinya, New Society bekerja sama dengan beberapa entitas teknologi yang di belakangnya banyak perusahaan investment kelas dunia. Ini membangun exposure dari New Society, membangun positive branding, gitu ya, membangun juga kepercayaan banyak pihak, terutama kita, member, dan orang-orang yang akan bergabung, serta banyak perusahaan sana yang akan menjadi ekosistem kita. Ini sangat penting. Untuk itu, teman-teman, penting rasanya saya mendorong kawan-kawan semua, yuk kita dukung ekosistem dari New Society. Mengapa? Sekali lagi saya ulang, teman-teman, karena kekuatan dari platform kita adalah kita sebagai komunitas, dan juga ekosistem New Society yang hari ini ada 5. Dan kalau kita mendukung terus, akan banyak entitas-entitas baru, perusahaan-perusahaan baru kerjasama dengan kita. Semakin besar dukungan kita pada ekosistem sekarang, semakin besar juga potensi untuk menarik banyak perusahaan bekerja sama dengan New Society, teman-teman. Oke? Dan bagaimana relasi supaya komunitas bisa menjaga ekosistem supaya semakin besar? Caranya seperti ini, teman-teman. Kita sebagai komunitas
perlu mensupport ekosistem yang ada, teman-teman. Ya, support ekosistem kita yang ada hari ini 5 dan akan terus bertambah masa depan seiringnya waktu. Ya, dengan mensupport ekosistem tujuannya adalah kekuatan platform jangka panjang, teman-teman. So, ini nggak main-main. Kalau teman-teman bandingkan di luar sana, tidak ada kekuatan platform yang memiliki ekosistem seperti kita. Tadi Pak Bong dan Koko Cuan sudah share. Salah satu kekuatan platform kita adalah ekosistem yang kita miliki. Ini yang membuat kita berbeda loh, teman-teman. Ya, so saya ajak teman-teman support ekosistem kita. Ya, ada KPay, teman-teman download, bikin akun, deposit. Coba deposit ke sini, teman-teman. Coba deposit ke akun Anda. Ya, itu cara kita mensupport ekosistem. Setiap kampanye yang masuk, contohnya kampanye-kampanye tentang beli NFT, download KPay, buat akun di The Book, buat karakter Anda di Metaverse, Anda lakukan, teman-teman. Karena apa? Kekuatan platform yang kita miliki sama-sama ada di kita semua dengan cara mensupport ekosistem dari apapun inisiatif ataupun kampanye-kampanye yang ada. Gitu teman-teman ya. So, saya mau share mengapa sih secara fundamental kita harus dukung ekosistem New Society. Alasannya satu, yang paling penting adalah kekuatan project. Karena kalau ekosistem yang beragam dan saling terhubung, ini akan lebih tangguh, lebih kuat terhadap guncangan pasar atau masalah-masalah yang timbul di masa depan, teman-teman. Ekosistem yang transparan dan didukung oleh kita, komunitas yang kuat, akan membangun kepercayaan di antara kita semua, investor-investor, dan lebih mudah terjalinnya kerjasama baru. Banyak ekosistem-ekosistem yang akan semakin bertambah di kita, teman-teman. Perusahaan-perusahaan baru. Kenapa? Karena kita support terhadap yang ada sekarang itu sangat besar. Sehingga adopsi dan ketahanan proyek jangka panjang kita bisa jaga. Gitu teman-teman ya. So, yang terakhir teman-teman, saya mau nanya. Untuk itu, dukung ekosistem kita dengan cara beli NFT Happy Bara, teman-teman. Saya mau dengar, teman-teman. Teman-teman yang belum membeli NFT Happy Bara,